Sudah melayani. Terima kasih untuk paduan suara yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan untuk semua talenta, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian. Pagi ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang gereja. Kalau saudara ingat dalam susunan yang diberikan, maka semua itu adalah menjadi sebuah rangkaian, menjadi sebuah kesatuan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Namun sebelum melangkah lebih lanjut, di sini saya mewakili pribadi dan juga keluarga mau mengucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu dalam 2 minggu yang lalu ketika kami melalui masa duka. Kehadiran Bapak Ibu menghibur sekali, menguatkan sekali. Terima kasih sekali. Kita pagi ini bicara tentang besi, menajamkan besi, bertumbuh melalui akuntabilitas. Mungkin istilah yang baru kita dengarkan, tapi mari kita belajar bersama-sama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kerendahan hati kami mau datang belajar bersama-sama. Tidak ada satupun dalam ruangan ini yang sempurna, yang bisa mengklaim dirinya sudah baik di hadapan-Mu, termasuk hamba-Mu yang akan berbicara. Tapi Tuhan firman-Mu berulang-ulang berbicara kepada kami, bagaimana kami harus bertumbuh. Engkau mengasihi kami apa adanya, tapi Engkau gak akan membiarkan kami seadanya. Karena Engkau mempersiapkan kami menjadi garam dan terang dunia. Itulah rencana Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak merancang kami tenggelam dalam persoalan, tenggelam di dalam masalah, terikat terpenjara pada relasi yang tidak bisa bertumbuh. Karena itu Bapa di sorga, bantu kami untuk belajar sesuatu yang baru pagi ini dan berdoa supaya kami bisa mempraktekannya. Allah Roh Kudus tolong kami. Sama seperti para hamba-hamba-Mu yang tercatat di dalam Alkitab pernah mengalaminya. Kiranya dalam waktu hidup kami yang singkat pun kami boleh mengalaminya supaya berlian yang Tuhan sudah taruh dalam diri kami boleh keluar dan bercahaya. Dan orang melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kami yang sederhana dan singkat ini. Dengar doa kami mohon kepadamu demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saya tidak tahu berapa banyak yang hafal khotbah-khotbah sebelumnya dan saya nggak ada kuis hari ini, sudah ditutup sama Pendeta Roni. Hadiahnya itu adalah firman yang kekal. Nggak ada lagi yang bisa ngandalin yang lain. Logam emas, mobil tidak bisa mengalahkannya. Jadi udah ditutup sama Pendeta Roni ya saudaraku. Tapi saya izinkan saya mengingatkan kita tentang minggu pertama di bulan Juni. Ibu Lili bicara tentang keragaman dan Tuhan dengan sengaja mengumpulkan kita di sini. Bukan kehendak kita ada di sini. Mungkin karena terpaksa awalnya, mungkin karena didorong, diajak. Tapi pada akhirnya dalam pemikiran Tuhan yang kekal, kita itu memang disiapkan Tuhan ada di sini sebagai bagian tubuh Kristus. Lalu Pendeta Dedi bicara bahwa kita harus bertumbuh sebagai keluarga. Bukan hanya menerima, tapi kita mau mengasah dan mau bertumbuh bersama-sama. Dan minggu kemarin Pendeta Roni berkata bahwa kebersamaan kita ini harus menumbuhkan iman, kasih dan perbuatan kita. Pagi ini kita bicara tentang besi menajamkan besi. Kenapa? Karena sama prinsipnya, saya mau ulang dasarnya. Secara filosofi bahwa kekristenan bukan sebuah perjalanan sendirian. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Bilang sama kiri kanannya, kekristenan bukan perjalanan sendirian. Saya gak tahu kenapa Hawa jalan sendirian di Taman Eden. Harusnya dia bersama dengan Adam. Karena Adam yang terima firman. Mungkin Adam lagi kecapean, mungkin Hawa lagi bosan dengan Adam. Dia jalan sendirian. Dan apa yang terjadi? Di situ iblis masuk. Kalau di saat itu dia tidak bersama dengan Adam, kalau saat itu bersama dengan Adam, Adam bisa mengkoreksi tipuan daripada si jahat. Si jahat bilang semua pohon ini gak boleh dimakan. Padahal firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua yang bagian awal, Tuhan berkata semua pohon di sini boleh dimakan.
Tapi waktu Hawa sendirian, lalu kemudian ada si jahat datang, dia balikkan sedikit perkataannya, mirip tapi nggak sama. Kalau ada Adam, mungkin Adam berkata, bentar, saya lihat catatannya dulu. Oh, salah. Daud suruh panglimanya perang, semuanya perang, kosong istana, hanya yang jaga dia sendirian. Lalu saudara sekalian, dalam kesendirian itu melanglang buanalah jiwanya, dan akhirnya entah kenapa dia harus naik ke sotoh istana, dan kenapa dia harus melihat orang yang mandi, dan kalaupun dia melihat orang mandi dengan tidak sengaja, kenapa nggak cepet-cepet lari? Karena sendirian. Makanya kekristenan saudara sekalian bukanlah agama atau kepercayaan yang harus dijalani dengan sendirian. Kalau Bapak Ibu sampai sekarang masih sendirian dalam menjalani iman ini, ingatlah betapa rapuhnya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mengapa kita nggak boleh sendirian? Karena Tuhan punya visi, punya mimpi. Kita adalah garam dan terang dunia. Tuhan nggak pengen kita hanya sekedar menghabiskan 60, 70, 80 waktu hidup kita, tidak. Tuhan ingin di dalam waktu yang singkat 60, 70, 80 memiliki karya kisah yang melukiskan kebaikannya, kemurahannya, keindahannya. Sehingga setiap orang ketika mengingat saya dan saudara, mereka bisa melihat Tuhan yang besar dalam hidup ini. Oke, mari kita masuk saudara sekalian, bukan hanya sekedar persekutuan, tapi sebuah komunitas untuk membangun. Karena memang desain Allah tidaklah sendirian. Kita baca ayat Alkitabnya untuk pagi ini. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara sekalian, dari ayat ini ada dua hal yang saya mau mention. Yang pertama, diperlukan berlian untuk memotong dan membentuk berlian. Memang pada saat ini ada ditemukan bahan kimia yang lain untuk bisa meng-cutting dan shaping berlian. Namun demikian saudara sekalian, pada awalnya hanya berlian yang bisa memotong dan membentuk berlian. Saudara sekalian, dibutuhkan orang Kristen lain untuk membentuk orang Kristen yang lain. Tahukah kita bahwa kita itu adalah orang yang saling mempengaruhi? Beberapa di antara kita belajar bahasa kasar, bahasa yang tidak benar, bukan karena kita pengen, bukan. Bahkan saudara sekalian, anak-anak remaja kalau kita jalan di sekolah, walaupun itu sekolah Kristen, suka keluar tuh kata-kata gitu ya. Dan kadang-kadang gak enak mendengarnya ya. Tapi saudara, kalau ditanyakan kepada mereka gak melihat itu sebagai arti yang sesungguhnya. Tapi itu semua orang begitu kok. Itu gayanya udah begitu, kayaknya kalau ngomong gitu keren. Keren gitu. Kalau misalnya anak-anak rumahan itu gak keluarin kata-kata itu. Karena kita bisa saling mempengaruhi. Sampai kelas 2 SMP tulisan saya jelek banget. Kalau saya melihat tulisan saya, aduh kayak ceker ayam. Satu kali Tuhan menempatkan seorang laki-laki duduk di sebelah saya. Tulisannya bagus, namanya Oka. Saya ngeliatin bagus banget. Dan waktu itu belum ada LCD saudaraku, jadi guru suka ngasih bahan lalu ditulis disalin di papan tulis. Ngalamin begitu gak? Seusia ya. Lalu saya bilang, wih bagus banget. Tahu gak? Dalam 1 semester tulisan saya membagus dan saya menjadi salah satu penulis di papan tulis. Saling mempengaruhi. Tuhan menciptakan kita untuk saling mempengaruhi. Karena itu Tuhan menginginkan kita bukan hanya saling mempengaruhi, apalagi mempengaruhi dosa. Gak usah diajar dosa. Tapi membentuk menjadi seseorang yang punya pikiran Kristus, menjadi seorang yang punya perasaan Kristus, tindakan Kristus. Coba bayangin kalau semua orang di sini melayani. Kan aneh, ada orang yang gak melayani. Tapi mungkin ada orang yang belum bisa mengerjakan itu saat ini. Saya di sini mau mengencourage saudara. Mau sampai usia berapa Anda mengambil langkah menaati firman Tuhan yang mengatakan hendaklah setiap orang melayani satu dengan yang lainnya. Saudara sekalian, untuk membahas itu tim kerohanian
memperkenalkan satu metode atau satu cara, yaitu proses akuntabilitas. Apa itu proses akuntabilitas? Yaitu masing-masing orang membiarkan orang lain untuk mengoreksi dia, mengevaluasi dia, dan menanyakan sesuatu. Contoh, saya dengan Pastor Andy itu punya satu kelompok dengan beberapa pendeta lain dari Kalam Kudus sama Kak Imtong di Bandung ini. Kami kumpul memang tidak bisa rutin semua hadir. Tapi dalam perkumpulan kami itu kalau kami ngopi, pertanyaan pertama apa? Tebak, pertanyaan pertama apa? Kasih hadiah jangan? Jangan ya. Tebak. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama adalah bagaimana saat teduhmu dalam 1 bulan terakhir? Karena kita per bulan. Nah, ditanya sama hamba Tuhan kan, sama-sama hamba Tuhan kan, mau bohong gimana ya? Betul nggak? Pertanyaan kedua, tebak. Pertanyaan kedua, bagaimana relasimu dengan istri dan anak-anakmu? Kita bisa berkata, siapa lu sih ngurusin banget, kepo banget. Tapi dalam kelompok itu kami menerapkan proses akuntabilitas karena kami ingin apa yang kami lakukan itu benar dan mengizinkan orang lain memakai perspektifnya dan mungkin saja itu perspektif dari Allah untuk mengkoreksi kami. Kadang-kadang saudara sekalian di tengah-tengah percakapan itu tercelutuklah kekecewaan kepada gereja, kepada majelis, kepada rekan kerja dan lain sebagainya. Dan waktu itu keluar, kami memikirkannya, lalu kemudian membandingkan dengan firman Tuhan. Dan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang harus dikoreksi. Disitulah terjadi pertumbuhan. Saya dan saudara bisa menghindari proses itu, tapi saudara sekalian, saya dan saudara gak akan jadi apa-apa. Saudara dan saya akan jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Sampai orang berkata, dulu bukan Kristen dan sekarang Kristen kok sama aja. Sekelompok anak alumni dari Gamaliel yang masih berkaitan dengan kami, tuh anak saya jadi saksi. Kadang-kadang suka keluar bahasa-bahasa yang gak benar tuh ya kan. Kegesruk mobilnya, gitu ngomong ya. Begitu ngomong, aduh ampun kok. Ya saya nggak melihat itu sebagai sesuatu yang kudu begitu. Tapi paling tidak kehadiran saya mengingatkan dia nggak boleh ngomong begitu. Setuju? Saya dan saudara diminta untuk bersedia membangun relasi yang dalam. Bukan hanya sekedar saja sampai orang itu bisa membangun kita, mengencourage kita, menemukan potensi kita. Dan menemukan hal-hal yang kita perlu bangun bersama-sama. Saudara sekalian, di sini kita akan bertumbuh dalam hal kerendahan hati. Tak seorang pun yang ada di tempat ini termasuk orang yang akan memberi evaluasi kita adalah orang yang sempurna. Kita belajar bahwa Tuhan bisa memakai orang lain untuk memberikan kepada kita masukan, kekuatan untuk kita bertumbuh. Tuhan sedang membentuk kita. Kita belajar untuk mempraktekkan kasih. Bahwa kita bukan kesombongan kita yang melakukan itu, tapi karena kasih. Kita gak seneng kalau orang lain kelihatan jelek dan kemudian kita kelihatan baik. Enggak. Dan kita belajar untuk mengampuni. Salah satu contoh yang fenomenal di dalam Alkitab untuk akuntabilitas adalah Daud dan Nabi Nathan. Seperti saya tadi bilang, Daud sendirian lalu digoda dan jatuh. Jatuh sekali bertobat masih mending. Udah jatuh sekali dia berzina dengan Batseba, kepikiran gimana caranya menyingkirkan suami daripada Batseba. Lalu dia merancang saudara sekalian sampai Uria suami dari Batseba harus mati terbunuh. Satu waktu tanpa diduga-duga ketika Daud sedang ada di singgasananya berdiam diri bersantai. Kemudian datang seorang teman sahabatnya Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan berkata, Daud, di sana ada seorang yang kaya punya banyak hewan. Tapi satu kali ada tamunya datang. Lalu kemudian dia lihat tetangganya yang miskin yang punya hanya satu hewan. Karena dia gak mau memotong hewan yang dia punya, gak mau rugi. Dia paksa pegawainya untuk merampas hewan daripada orang miskin itu tetangganya. Dan dia sembelih dan jadikan makanan buat tamu dari si orang kaya itu.
Belum selesai cerita Nathan, Daud udah berdiri mendidih dia saudaraku dan berkata, panggil orang itu, saya akan penggal kepalanya. Belum selesai mereda api daripada amarah Daud, Nathan langsung menunjuk muka dan berkata, engkaulah itu. Mengapa engkau berbuat buruk kepada Uria? Mengapa engkau biarkan engkau merampas satu-satunya yang dimiliki oleh Uria, padahal engkau punya istri banyak, selir banyak. Saudara sekalian, reaksi daripada Daud adalah, makanya Daud dicatat dalam Alkitab sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Dia langsung sadar, dia langsung bertobat, dia langsung minta ampun. Sejak kedatangan Nathan, dia berkata, aku bersalah pada Tuhan, dan sejak saat itu dia berpuasa selama 1 tahun sampai anak dari Betseba lahir. Memang anak pertama dari Betseba meninggal ya. Saudaraku, dia berpuasa dan gak mau dihibur. Bahkan dia menggubah Mazmur 51, Mazmur pengakuan dosa. Saudara sekalian, itu dimulai dari mana? Dari kerendahan hati Daud, menyadari bahwa dia bukan orang yang sempurna. Orang lain tidak bisa melihat, dia dan Betseba aja yang melihat, tapi Tuhan melihat. Dan Tuhan memakai sahabat rohani daripada Daud untuk mengkoreksi dia. Sebab kalau Tuhan gak koreksi dia, saudara sekalian, semua yang sudah dibangun oleh Daud akan hancur sedemikian rupa. Teman, izinkan ada orang lain yang membangun saudara. Karena saudara juga bukan orang yang paling sempurna. Ada orang waktu pada masa pandemi, Kohen, gereja itu sejauh jempol, betul ya? Wah, ini khotbahnya Pak Hendrikus nggak seneng, buka yang lain, sampai yang internasional juga boleh. Tapi saudara sekalian, kemudian dia berkata, sekarang saya mau cari gereja yang sempurna. Saya peluk dia, saya bilang jangan. Kenapa Kohen? Sebab kalaupun ada gereja yang sempurna, begitu kamu masuk, itu gereja menjadi nggak sempurna. Betul ya? Bilang sama kiri kanannya, engkau gak sempurna, saya tahu. I know you what you did tomorrow. Yesterday, tomorrow. Persoalannya satu aja. Anda mau bertumbuh atau enggak? Iya kan? Anda mau bertumbuh atau enggak? Gereja kita sedang menawarkan sebuah proses. Ayo bertumbuh. Di komisi-komisi ada persekutuan, di segrup ada persekutuan. Mari, bukan hanya sekedar makan bakso barengan. Adalah jemaat kita walaupun di luar, udah beribadah di luar tapi datang ke sini hanya untuk bakso. Cakwe ada ya? Udah kesini lagi? Enggak kok, hanya makan cakwe. Kangen sama cakwenya. Ya kangen harusnya sama gerejanya ya. Kita ditawarkan oleh Tuhan untuk saling mengingatkan. Nah di sana tuh kami biasa duduk di atas sana, saya dan istri saya. Kalau nggak hadir tuh suka ditanyain, ayo minggu kemarin kemana katanya. Makasih Pak Budi, Pak Daniel. Itu kapling rumah kosong, nggak ada namanya katanya. Bagus kan? Bagus. Jadi kita mengingat, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi begini saudaraku, jangan juga jadi punya sindrom Nabi Nathan. Apa-apa dikoreksi. Kenapa pakai bajunya begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Masuk paduan suara, baru sekali ikutan langsung koreksi. Wah, Nabi Nathan. Wah, salah ini kayak begini. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Jangan. Sebab waktu kita membangun prinsip akuntabilitas harus punya prinsip ini. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Connection before correction. Sekali lagi. Connection before correction. Kadang-kadang apa yang kita correction itu benar bagus. Tapi karena connection kita gak bagus jadi jelek. Tabung koneksi kita, tabung relasi kita mesti banyak. Supaya waktu kita memberikan koreksi, saudara sekalian, kita bisa diterima dengan baik. Makanya saudaraku kalau boleh, komit-komit yang ada, bangunlah connection itu bukan hanya sekedar tahu di mana rumahnya, makanan kesukaannya, warna kesukaannya. Lebih dalam dari itu saudaraku. Dan izinkan orang lain
untuk bisa masuk dalam hidup saudara dan dipakai oleh Tuhan untuk membentuk saudara. Supaya koneksinya itu dibangun. Saya punya pengalaman. 2002 saya bergabung dengan gereja ini. Dan waktu itu kebaktian umum ketiga dengan gaya kontemporer pertama kali. Lalu saudara sekalian, dalam beberapa kali percobaan itu sound system masih dicoba, musik masih dicoba, semua masih belajar. Terjadilah dalam satu kebaktian entah bagaimana, di belakang itu sound systemnya jadi jelek begitu. Wah, nging-nging begitu ya. Lalu kemudian teman-teman sebelah kiri kanan saya yang menjadi PIC-nya itu meminta saya untuk mengumumkan sesuatu. Untuk mengkoreksi itu. Jadi saya karena baru lalu ambil mic dan bilang, saudaraku tadi ada soal ini saya minta kita koreksi ya. Sejak saat itu sebulan tim sound system gak ngomong dengan saya. Tapi ada satu di antaranya yang sekarang sudah gak ada di sini, udah kembali ke Palembang, memberanikan diri untuk berbicara dengan saya. Kohen boleh gak saya ngobrol? Boleh. Sebelum kebaktian waktu itu jam 5, jam 4.15 saya udah ada di sini. Kita ngobrol di ujung sana. Lalu dia ngobrol, Kohen tuh waktu itu ngomongnya kenapa kayak begitu? Apa maksudnya Kohen? Lalu kemudian saya jelaskan, gak ada niatan untuk bisa meruntuhkan, mempermalukan dan lain sebagainya. Tapi buat mereka karena koneksi saya belum kebangun, koreksiannya saya walaupun itu benar dan semua orang merasakannya, menjadi sesuatu yang menghancurkan bukan membangun. Dan salahnya saya kenapa saya harus ngomong di depan umum. Jadi sebelum kebaktian itu saya minta maaf kepada mereka. Dan kami berdoa supaya kami bisa dipulihkan. Saya datang sama yang lainnya, saya bilang saya minta maaf. Dan kami mulai ibadah. Relasi kami sampai terakhir indah sekali. Connection before correction. Anda yang terbiasa dengan kehidupan yang pengen perfect. Anda tahu Anda tidak pernah perfect. Berhenti untuk mengkoreksi sebelum Anda membangun koneksi. Dan waktu Anda membangun koneksi, Anda harus bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak sanggup. Berikan kepada saya kasih yang melimpah supaya saya bisa berkoneksi dengan orang ini. Supaya kemudian saya bisa membangun dia. Saudara sekalian, kenapa begitu? Karena tujuan akhirnya adalah supaya kita banyak berbuah. Yohanes 15 ayat yang kedua kita baca. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan ingin hidup Anda berbuah. Tuhan ingin hidup Anda diberkati. Tuhan ingin Anda mengalami Mazmur 1. Orang yang kesukaannya firman Tuhan yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya. Walaupun pada masa kering tetap berbuah. Siapa yang mau hidupnya kayak begitu? Itu yang ada dalam pikiran Tuhan. Itu yang ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan menginginkan kita seperti bintang-bintang di langit. Menurut Filipi pasal yang kedua. Supaya setiap orang melihat bintang itu tahu arahnya. Harus melangkah kemana. Kita adalah garam. Kita adalah terang. Itu yang diinginkan Tuhan. Karena itu Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita. Untuk membentuk kita. Tapi kalau kita gak mengizinkan orang lain untuk membentuk kita. Mungkin cara lain yang lebih sakit yang akan membentuk kita. Biasanya pergumulan yang tak ada jalan keluar. Sakit penyakit, keuangan, mentok saudara sekalian seperti menghantam tembok. Baru kita di situ berkata, saya bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan ada cara lain. Mari kita bangun diri kita lewat persekutuan. Itu sebabnya saudara sekalian dalam beberapa minggu ini terus dikumandangkan ayat ini sebagai dasar pola hidup kita. Kita baca bersama 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Izinkan saya dan hamba-hamba Tuhan mendorong saudara untuk mereka yang belum melayani. Segera melayani, belum punya komit, segera punya komit. Saudara mungkin terimanya cerewet banget sih hidup saya. Betul itu hidup saudara. Tapi saudara begitu dipersatukan dalam tubuh Kristus, Anda itu mungkin tangan dari tubuh Kristus ini. Dan waktu tangan tidak bisa mengerjakan apa-apa, yang lain juga merasakan sakitnya. Merasakan bisa bergerak dengan maksimal saudaraku.
Saya menyadur ini dari bahan kambium bertumbuh, saudaraku. Di sini dilukiskan bagaimana manusia itu hidup dalam realitas kehidupan itu begitu licin. Seperti sebuah roda yang bisa begitu rupa. Kalau kita diam itu akan ngegelinding ke bawah pasti deh. Begitu kita nggak doa, begitu kita nggak baca firman, begitu kita nggak pelayanan, ngegelindingnya lebih gampang. Nah, kita membutuhkan orang Kristen yang mengganjal kita untuk membuat kita nggak semakin terpuruk dan mendorong kita untuk maju ke depan. Saya tahu masalahmu berat, tapi jangan lupa masih ada Tuhan, temanku. Saya tahu ini kamu pasti disakiti dan kamu pasti merasa tidak adil, tapi Tuhan melihat, saudaraku. Dibutuhkan orang-orang yang mengganjal kita untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini dan terpuruk. Karena pasti ngalamin dong. Dulu kita pelayanan, sekian tahun kita gak pelayanan. Nyobain laginya lebih susah, lebih gampang. Lebih susah, lebih gampang. Dulu saat teduh, kemudian berhenti sekian tahun. Mulainya lagi susah atau gampang? Lebih susah. Izinkan ada orang untuk menolong saudara tidak tergelincir sampai di sana. Lalu kemudian bangun bersama-sama dan kasih dorongan. Coba bilang sama kiri kanannya, jangan menyerah ya. Masih ada Tuhan. Saya rindu sekali setiap kali Anda datang ke gereja, Anda tahu di sini ada Tuhan. Dan ada kekuatan yang membuat Anda bertahan dan tidak perlu menyerah. Setiap kali Anda duduk sebelah kiri, kanan, depan, belakang, Anda tahu orang itu menerima Anda apa adanya, mengasihi apa adanya, dan menginginkan saudara untuk terus bertumbuh. Oh, betapa indahnya persekutuan yang seperti begitu. Amin. Saya dan dua orang lain, Pak Dondon dan Pak Roni, sedang membangun value-nya. Karena kami gak mau hanya asal konsep. Tapi kita ingin membangun bersama-sama. Kalau lihat foto ini, siapa yang suka makan? Jangan bilang mumpung gak ada orangnya. Dua-duanya lagi gak ada. Tadi pagi udah bilang, saya gak datang gitu. Setiap hari kita begitu-begitu. Pak Roni kayaknya ya, sebab kacang ada di depan Pak Roni. Yang suka foto? Pak Dondon orangnya dia. Kalau saya suka apa? Guyon doang ya. Terserah mau ngomong apa. Tapi maksud saya ini adalah satu waktu di mana kami ngambil 2 hari 1 malam berdoa untuk berpikir tentang kehidupan kami, kehidupan keluarga dan kehidupan GKI Anugerah. Dan setiap hari kami, kalau nggak salah Pak Roni sudah mementionnya di bulan bulan Mei akhir waktu dia khotbah, kita membiasakan diri untuk memberitahu hari ini ngapain. Bersyukur untuk yang kemarin tentang apa, lalu kemudian hari ini mau didoain apa. Seperti pagi ini Pak Dondon bilang bersyukur dia sudah menemani anak-anaknya retreat di Saat. Dan pagi ini perjalanan dari Malang menuju Bandung. Dan berdoa supaya dalam perjalanan itu dia punya percakapan yang indah dengan Nathan dan John anaknya. Pagi ini saya bilang, thank you buat kemarin semuanya sudah berjalan dengan baik. Semua persiapan tugas, kami kan lagi merancangkan sebuah perjalanan ke Kopeng mission trip pada hari Senin, Selasa, Rabu ke depan. Dan kita bergumul dengan dana, tapi saudara sekalian sedikit demi sedikit anak-anak yang ikut dalam mission trip itu memberikan apa yang mereka punya, membangun kebersamaan dan akhirnya saudara sekalian ini nanti malam ada pertemuan terakhir untuk besok pagi-pagi kita berangkat ke Kopeng untuk melayani di kaki Gunung Merbabu. Saya laporkan itu, bersyukur dan minta supaya didoakan untuk khotbah hari ini. Pak Roni juga begitu. Nanti di KU2 dia berkhotbah, dia minta. Kalau dia lagi pergi kemana, kalau kami lagi ada apa, kami coba bagikan. Lalu kemudian kalau ada sesuatu, kok saya mendengar begini ya, menurut kalian gimana ya? Kami saling ngebangun satu dengan yang lainnya. Semoga saudara mulai merasakan
tentang konsep dan value yang sedang dibangun ini. Betapa indahnya kalau kita semua memilikinya. Sebab kita dituntut oleh Tuhan untuk mengakhiri pertandingan hidup kita ini dengan baik. Supaya satu kali ketika kita bertemu muka dengan sang kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus, kita bisa berkata, Tuhan terima kasih untuk kesempatan hidup dan tugas-tugas yang Kau embankan kepada saya sudah selesai. Lalu Tuhan berkata, baik benar perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari ikut serta dalam kebahagiaan Tuhanmu. Apakah saudara punya impian yang sama? Apakah saudara punya kerinduan yang sama? Kalau ya, Tuhan sudah kasih tahu caranya. Mari bertumbuh di dalam komunitas. Izinkan orang lain mendorong saudara untuk lebih baik dan terus bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu kehidupan kami, Engkau yang tahu siapa kami. Bantu kami dengan rendah hati untuk terus belajar. Terima kasih untuk visi-Mu yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Bagimu kami adalah terang dan garam dunia. Hidup kami berdampak buat orang lain. Tolong bantu kami untuk bersedia dibentuk oleh Engkau. Saya mendoakan komit-komit yang sudah ada supaya terjadi proses pembentukan di sana. Saya mendoakan supaya di level kepemimpinan ada kesediaan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas. Supaya kami tidak bersembunyi di gua kepalsuan kami. Atau berada di dalam kehidupan yang penuh dengan bayang-bayang dan topeng. Tolong bantu kami supaya kami bisa bertumbuh. Semua kami membutuhkannya. Karena tidak satupun yang sempurna di ruangan ini. Mohon belas kasihan Tuhan sampai kami bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Berkati jemaat Tuhan, terutama mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan tidak tahu harus cerita kemana. Karena mereka mungkin takut dihakimi, takut disalah mengerti. Tuhan, saya berdoa supaya mereka menemukan seseorang yang bisa menjadi benteng mereka. Bisa menjadi sandaran mereka, menjadi tempat perteduhan mereka. Sehingga pergumulan itu tidak dilalui sendiri, tapi bersama dengan Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan di dunia ini. Dengar doa kami mohon kepadamu demi nama Yesus. Amin.